Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu masih sehat semua? Alhamdulillah. Masih hidup semua? Oh masih. Cuma kita sudah didahului sama salah satu jamaah kita tadi ya, sudah diinformasikan. Seperti biasa, saya kalau ngaji itu ya kita awali berdoa dulu ya. Minimal ada 3. 1, berdoa agar majelis kita berkah. Yang kedua, kita doakan keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, teman-teman kita, komunitas kita yang sudah Allah panggil mendahului kita ya. Semoga semuanya ketika meninggal husnul khotimah, dan ketika sudah berada di alam kubur, alam barzah, mereka merasakan nikmat kubur yang Allah janjikan. Maka terus didoakan orang tua kita, teman, jamaah masjid, jamaah pengajian, kita doakan semuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitu juga mungkin ada jamaah kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang Allah uji dengan sakit. Entah istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita kenal. Mungkin sedang Allah uji dengan sakit sehingga tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa sholat dengan baik, beribadah dengan baik karena sakit. Mudah-mudahan segera Allah angkat sakitnya. Dan kalaupun tidak, semoga itu jadi sarana Allah menghapus dosa-dosanya. Allahumma ya Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi mardana, anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqam. Baik, yang ketiga, kita juga berdoa semoga ilmu kita berkah ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu, masih bisa menghirup udara. Kami sering menyampaikan bahwa kalau kita hidup itu cuma ada 2 pilihan ya. 1, memperbanyak amal ibadah. 2, memperbanyak tobat. Itu saja pilihannya ya. Jadi kalau masih hidup berarti Allah beri peluang untuk banyak-banyak beribadah dan banyak-banyak bertobat. Nah, ini kan semua wajah-wajah pendosa termasuk yang bicara ini. Artinya kita setiap saat punya peluang berbuat dosa. Maka berbuat dosa itu juga harus terus diimbangi dengan banyak-banyak beristighfar. Semoga kita semua meninggal dalam posisi bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyak-banyak memaksimalkan hidup kita untuk beribadah. Baik, masih melanjutkan. Ini saya tidak merubah slide, jadi slide-nya masih ketua tarjih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini insyaallah pekan terakhir di bulan Januari gitu ya. Pekan terakhir bulan Januari. Artinya semakin dekat momentum apa ya? Hah? Ada 2 momentumnya. Bulan depan pemilu, bulan depannya lagi puasa. Ada 2 momentumnya ya. Saya sering nanya ke jamaah itu, berapa bulan terakhir ini yang paling sering kita lontarkan, paling banyak kita diskusikan itu pemilu apa puasa? Pemilu. Puasanya yang sibuk takmir tok nyari ustadz deh. Ya, padahal dua-duanya sangat penting ya. Pemilu penting, puasa juga penting ya. Mudah-mudahan semua di sini sudah siap nyambut apa? Nyambut pilpres apa nyambut pemilu puasa ini? Ya, nyambut bulan puasa ya. Sudah siap semua ya? Insyaallah. Kira-kira kita hidup gak sampai bulan puasa nanti? Insyaallah gitu ya. Ya.
Harus yakin, ya Allah beri saya kesempatan hidup sampai bulan Ramadan. Masuk bulan pertama belum sempat tarawih meninggal. Ya mudah-mudahan semuanya sampai ke bulan suci Ramadan. Yang kedua tentu kita juga mempersiapkan Februari nanti. Kemarin di pertemuan itu di PDM, PCM Gedung Kadang nanya, ini para caleg depan ini yang punya NBM siapa? Calegnya nggak punya NBM. Ternyata banyak yang punya dan ada yang masih akan ngurus dia. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih adalah pemilih yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang terbaik bagi agama, bagi bangsa kita terutama, dan tentu bagi masyarakat umum ya. Cuma kita punya keyakinan siapapun yang kita pilih itulah yang terbaik dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap semua milih ya? Siap. Baik, tapi bukan itu pembahasan kita ya. Pembahasan kita tentang tarjih dan insyaallah tidak lama ya. Baik, kita masuk di pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Terakhir kemarin kita membahas tentang wudu, masih tentang wudu ya. Dan ada PR ya, ada PR yang diserahkan. Ustaz dikirimi videonya wudu. Kemarin kita download, nonton dulu apa enggak? Ini kan sudah ngerti semua tentang wudu ya. Ya. Nah, kita masuk di pembahasan ketiga. Nanti insyaallah di akhir kita lihatkan videonya. Ini kan enggak lama ya. Ya. Tentang terakhir kita bahas batalkah wudu ketika bersentuhan kulit, gitu ya. Masih ingat jawabannya? Yang dipilih Muhammadiyah? Ya. Batal ketika ada nafsu, ada syahwat di situ. Tapi kalau bersentuhan tanpa sengaja, tidak ada keinginan yang lain, itu pun tanpa sengaja, maka putusannya tidak batal. Tapi Ustaz Rahmat menambahi, saya ingat ya, tetap harus hati-hati bersentuhan dengan laki perempuan karena sudah diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik ditusuk paku, besi panas ini, besi panas. Jangankan besi panas, Pak. Api saja udah nggak ada yang berani nyentuh kecuali limbat ini. Baik, nah hari ini kita masih membahas yang kelanjutannya tentang menyentuh kemaluan. Ya. Batal nggak wudu ketika menyentuh kemaluan? Nah ini ada yang sudah tahu jawabannya. Karena posisi kita adalah belajar bersama, ya, belajar bersama. Nah mari kita lihat. Nah sebelum masuk ke sana, kita lihat ini dulu, rukun-rukun wudu dulu, ya. Mumpung saya ingat. Ternyata Bapak Ibu, rukun wudu itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Rukun itu artinya apa, Bu? Ya harus dilaksanakan dia. Kalau tidak dilaksanakan maka wudunya batal. Jadi ada satu peristiwa sholat, Nabi melihat ada sahabat yang sholat, ternyata wudunya tidak sempurna ketika membasuh siku. Jadi ada berapa senti di kulitnya yang tidak menyentuh sampai siku. Dan itu ketahuan oleh Nabi, dilihat oleh Nabi. Nabi kemudian mengingatkannya, lalu disuruh wudu ulang. Suruh wudu ulang, lalu sholat lagi. Ya, saking pentingnya wudu, karena membasuh tangan sampai siku itu termasuk rukunnya wudu, maka harus disempurnakan. Ya, jadi hati-hati, kita sering menyampaikan hati-hati dengan wudu. Masih ingat hadisnya? Wailun lil aqabi minan nar. Ya, itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sungguh akan masuk neraka wail. Di neraka itu bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh kakinya ketika berwudu. Ya, ini masalah rukun wudu. Nah, yang paling banyak ini dari mazhab Maliki. Ada berapa ya? 7. Hanbali juga 7. Dari mazhab Maliki memasukkan muwalat dan ad-dak, ya, artinya urut. Ya. Kemudian tidak ada jeda,
Jadi berwudu, kemudian berhenti dulu ngobrol, ya berhenti ngobrol, kemudian berapa menit baru lanjut wudu lagi, nggak boleh. Ya, tidak boleh ada jeda. Sama dengan Hambali. Hambali ada tambahan harus tertib, ya. Harus tertib. Mana yang dipilih oleh Muhammadiyah? Minimal 4 itu yang wajib, ya. Lalu ada tambahan harus berurutan. Boleh nggak wudu tidak berurutan, Pak? Ya nggak boleh, karena urutannya sudah ditentukan oleh Nabi, ditentukan oleh Nabi. Nah ini yang pertama. Nah kita akan masuk ke sini sekarang, ya. Batalkah wudu jika menyentuh kemaluan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mengatakan wudu batal saat menyentuh kemaluan siapa di sini? Yang di sini? Oh nggak ada yang acungkan, cuma satu yang acungkan tangan. Berarti yang lainnya nggak batal ya? Hah? Menyentuh kemaluan ketika berwudu batal apa enggak? Hah? Oh pro kontra ya. Ada yang batal, ada yang tidak. Ya, masing-masing harus tahu dalilnya gitu. Ya. Ada yang harus batal saja. Oke, mari kita lihat. Batalkah wudu jika menyentuh kemaluan? Dari mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya. Satu, dari mazhab Hanafi. Mari kita lihat dasarnya, ya. Beliau mengambil hadis dari At-Tirmizi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa ada seseorang yang datang ke Rasulullah SAW dan ditanya tentang posisi wudu beliau ketika menyentuh kemaluan. Alaihi wudu, kata beliau. Apakah harus berwudu lagi ketika menyentuh kemaluan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Innama huwa bid'atun mink. Jadi kemaluan itu termasuk bagian dari diri kita. Nah ini yang dipahami oleh beliau, bahwa posisi menyentuh kemaluan tidak batal. Satu pendapat, ya. Jadi yang tadi bapak-bapaknya mengatakan tidak batal berarti mengikuti mazhab ini, ya. Yang kedua, mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Ini menurut mazhab Maliki. Apa dasarnya? Dasarnya ini. Hadisnya dari Ahmad dan At-Tirmizi. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mazhab Syafi'i mengatakan sama dengan Maliki, membatalkan wudu. Ya. Membatalkan wudu. Dalil yang digunakan sama. Man massa dzakarahu falyatawadda. Jadi sudah ada dua pendapat, ya. Satu tidak batal, dua batal. Yang terakhir, mazhab Hanbali mengatakan menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu, ya. Dalilnya sama. Man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Nah, dari 4 mazhab ini ada 2 pendapat yang muncul. Satu, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, yang 3 mazhab lainnya mengatakan batal. Kira-kira posisi Muhammadiyah di mana, Pak? Hah? Ayo, posisi Majelis Tarjih Muhammadiyah ini membatalkan atau tidak batal? Nah, tadi kan banyak yang tidak batal itu. Ya. Bingung juga ya. Oke, pendapat mazhab sudah kita temukan. Jadi ada yang membatalkan, ada yang tidak. Ya. Sekarang mari kita lihat di Muhammadiyah.
Kita lihat di Muhammadiyah. Baik. Selain tidur nyenyak, berikut hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Mari kita lihat dari Muhammadiyah. Sebelum kita masuk ke sini, yang membatalkan wudu apa aja, Bu? Pak? Hah? Oke, nampaknya saya buatkan slide-nya kalau nggak salah. Oh ya, ada. Biar tahu semua. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tadi. Satu, keluarnya sesuatu dari dua lubang. Berarti apa itu? Pokoknya dari dua lubang. Berarti lubang belakang sama depan. Bukan lubang hidung ya. Jangan dihitung lubang hidung, nggak dihitung gitu ya. Ntar kalau lubang hidung dihitung juga bahaya. Lagi sholat pilek ya, batal terus wudunya ya. Tuh, yang kedua, tidur, dan tidurnya nyenyak, pules. Tidurnya pules, maka dihukumi batal. Ya. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau karena gila. Jadi posisinya hilang akal. Lalu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tadi sudah kita bahas. Imam Hanafi tidak batal, Imam Maliki, Syafi'i sama Hanbali batal, dan Muhammadiyah mengatakan batal. Ya. Muhammadiyah mengatakan batal. Persentuhan kulit dengan bukan mahram sudah kita bahas sebelumnya. Keluar sesuatu dari badan. Keluar sesuatu dari badan. Apa saja dari badan ini? Ya bisa ingus, ya, bisa darah mungkin karena banyak nyamuk garuk-garuk sampai badannya luka, keluar darah. Ya, apalagi Pak biasanya keluar dari badan? Keringat, ya, dan lain sebagainya. Di luar yang lewat dua lubang itu. Ya. Saya, baik. Sekarang kita masuk ke Muhammadiyah tadi. Pertama, buang air kecil dan buang air besar. Ini sudah ada di atas ya. Jadi membatalkan wudu, buang air kecil dan buang air besar ya. Lalu ada pembahasan mengeluarkan wadi. Wadi itu apa Pak? Pokoknya cairan. Jadi ada tiga ya. Ada wadi, ada mazi, ada mani ya. Paham semua tiga-tiganya ya? Insya Allah sudah sering dibahas ya. Ada tiga-tiganya dan harus paham ketiga-tiganya ya. Ada mani, terus mazi, madi, wadi. Nah wadi ini yang dibahas di pembahasan. Cairan berwarna putih dan kental biasanya keluar setelah buang air kecil. Mengeluarkan wadi termasuk hadas kecil yang cara bersucinya dengan berwudu. Jadi termasuk hadas kecil. Mazi termasuk hadas besar apa kecil? Mazi. Mazi termasuk hadas kecil. Jadi cukup dibersihkan lalu berwudu. Ada sahabat Nabi yang sering mengeluarkan mazi. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan beliau bertanya sama Nabi, oh ini kalau selalu mengeluarkan terus harus mandi terus, bahaya. Saya juga punya teman dulu di Mahat itu, ya hampir setiap hari. Terus nanya, ini gimana keluar terus mazinya? Ya. Dalam kondisi menghayal atau tidak, keluar. Lalu dijawab, itu sudah pernah dialami di zaman Nabi, sahabat Ali. Jadi tinggal bersihkan lalu berwudu, selesai. Nah beda dengan mani. Mani bukan najis apa bukan? Hah? Mani itu najis apa bukan Bapak Ibu? Hah? Kok kayak ragu-ragu gitu ya? Mani itu bukan najis, tapi ketika membersihkan harus dengan mandi. Bedanya cuma di situ. Karena lewat salah satu dari dua lubang. Ya. Ada yang pernah mengalami Pak? Lagi sholat kemudian kentut? Belum? Oh belum ya. Berarti mau gitu. Sambil berdoa kapan sholat kentut ya.
Saya ingat dulu di Ma'had itu ada salah satu teman yang kentut, posisinya sedang ruku dan tepatan di belakang Ustadz. Ustadz kami di belakangnya, beliau depan, ketika ruku kentut. Ya buyar sholatnya. Artinya buyar, dianya langsung keluar. Tapi setelah sholat dipanggil sama Ustadznya. Kalau sudah sakit perut itu jangan dipaksa sholat. Nanti kan keluar kentut di luar. Enggak enak kalau posisinya lagi ruku itu. Yang belum pernah mengalami ya semoga nggak mengalami. Kasihan yang di belakangnya maksudnya. Nah, yang mengalami nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang kentut karena tidak ada baunya, lalu tidak bersuara, kemudian tidak kaku, diteruskan sholatnya. Ya, karena ada pak kentut, kentut tidak berbau, tidak bersuara. Yang tahu cuma yang kentut, nggak ada suaranya, nggak ada bau, diteruskan. Boleh nggak ini? Boleh, tapi sholatnya batal. Kalau masalah boleh nggak bolehnya boleh, tapi sholatnya batal. Dan dia tidak punya rasa malu sama Allah. Dilihat Allah, diketahui Allah. Ya, Allah Maha tahu. Tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada Allah yang tahu. Nah, ini masalah. Jadi kalau memang posisinya sakit perut, ya, jangan dipaksakan. Saya pernah khutbah di salah satu masjid di Kota Malang. Waktu itu saya belum gabung sama CNN. Ketika saya khutbah di atas mimbar, ada jamaah yang main cerewet dan pakai sarung, tidak pakai celana dalam. Dan itu berkesan bagi saya. Kalau memang sakit perut dan itu memungkinkan untuk tidak sholat jamaah, jangan ke masjid sholat jamaah. Apalagi tidak pakai celana dalam. Jadi di karpet itu ya kotoran. Karpet kemudian teras masjid, kan dia lari keluar ya. Posisi sholat Jumat ya. Ada yang pernah terjadi di Asyura ya, janganlah ya. Atau di masjid lain. Jadi kalau memang sakit perut dan tidak memungkinkan untuk jamaah, gak usah jamaah di masjid. Apalagi kalau kemudian mencret, itu pengalaman berharga itu. Jadi sering saya sampaikan, kalau memang posisinya seperti itu, sholatlah di rumah daripada kemudian ganggu di masjid dan nahan. Tapi ini bukan permasalahan buang air, ini permasalahan kentut. Ya, karena kentut itu termasuk nikmat yang besar. Ada filmnya Bapak Ibu, pemeran utamanya Deddy Miswar. Ya. Itu juga ada hubungannya dengan pemilu. Judul filmnya Kentut. Judulnya saja Kentut Pak. Nah, nanti boleh dibuka. Itu ada hubungannya juga dengan pemilu. Tapi sebelum drama ini, karena Deddy Miswar memposisikan sebagai salah satu calon, musuhnya salah satu artis. Dan musuhnya ini tidak bisa, pemilu tidak bisa dijalankan, kampanye tidak bisa berjalan gara-gara lawannya itu bermasalah dengan kentut. Betapa berharganya kentut ini. Nah, boleh nanti dibuka di searching, judulnya Kentut. Nanti keluar. Jadi di sini yang sering kentut bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi jangan pamer ya. Biasanya pamer itu sama istri, suaminya dikentut dia biasa, istrinya dikentut dia biasa. Karena teman-teman suami yang suka kentut sama istri dan tidak malu, berarti dia punya rasa cinta yang lebih sama istrinya. Wahai para suami, siapa yang suka kentut istrinya? Gak ngaku ya, gak usah ngaku di sini lah. Baik, jadi bersyukurlah kita masih bisa. Tapi kalau urusannya sholat, wudhu, kalau memang kentut, ada suara atau tidak, ada bau atau tidak, jujurlah bahwa Anda kentut. Ya, bisa ya. Jangan gak ada bau, gak ada suara terus dilawan gitu. Lalu menyentuh kemaluan. Nah ini tadi yang dibahas. Jadi berdasarkan hadis Busra binti Safwan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Sama dengan hadis yang digunakan oleh 3 mazhab di atas tadi. Ya, jadi yang dipilih Muhammadiyah adalah ketika menyentuh kemaluan, wudunya batal. Jadi kalau ada orang yang menyentuh kemaluan kemudian enggak batal, ya jangan disalahkan, berarti dia mengikuti salah satu mazhab. Ya, jangan didebat. Oh ini dalilnya, mereka juga punya dalil. Ya.
Kecuali kalau tidak ada dalil yang mereka gunakan, kita sudah telusuri tidak ada, baru bisa kita sampaikan. Tapi karena dia menggunakan dalil, ya jangan dibantah, jangan disalahkan. Ya, di sini posisi kita. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Mungkin saja kita belum ketemu, mungkin. Tapi suatu saat akan ketemu. Sama juga, mungkin ada yang sudah pernah ketemu. Saya pernah ketemu. Jadi sholat, kemudian habis takbiratul ihram tidak sedekap. Ya, ada orang yang membantah, ini sholat dari mana? Padahal itu mengikuti mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki itu tidak sedekap. Karena dia tidak tahu, ya di debat orangnya. Setelah sholat dipanggil. Yang main-main dalil jadinya. Di salah satu masjid jami di Kota Malang, bukan masjid jami, alun-alun. Pernah ketemu, saya mampir sholat asar apa zuhur waktu itu, ketemu satu anak muda. Kalau kita sudah paham kan, oh dia gunakan mazhab A, dia gunakan mazhab B, dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kemudian kita belajar. Dari belajar ini kita bisa semakin luas pengetahuannya, dan kita bisa mengambil sikap ketika berbeda, ya, tidak saling menyalahkan. Lalu yang keenam, tidur nyenyak dengan berbaring. Tidur nyenyak dengan berbaring. Berarti kalau tidur nyenyak dan posisinya duduk, batal nggak? Hah? Ya tidak, iya batal ya. Pokoknya berbeda ya. Artinya ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tapi Muhammadiyah menggarisbawahi dalam posisi berbaring dan pules tidur. Nah, maka ada perbedaan pendapat terkait dengan tidur nyenyak itu. Tadi ada garis tadi. Menurut mazhab Hanafi, posisi tidur dalam posisi sholat tidak batal. Jadi ada orang yang sedang berdiri ketiduran karena imamnya kepanjangan. Pernah Pak mengalami tidur dalam posisi berdiri? Kata mazhab Hanafi tidak batal karena posisinya dalam posisi sholat. Posisi ruku nggak bangkit-bangkit imamnya, tiduran ruku. Ini nggak mungkin ngalami, bahaya kalau tidur sambil ruku ini. Kalau jatuhnya ke depan, kasihannya di depan. Tidak batal. Posisi sujud, nah yang paling banyak itu sujud. Yang paling banyak ketiduran itu ketika sujud. Kata mazhab Hanafi tidak batal. Ya. Ada Pak di sini yang pernah tidur dalam sholat? Nggak ada ya? Oh, mimpi juga ya? Saking mantapnya bacaan imam itu ya, khusyuk gitu. Ya. Saya punya teman nih, sekarang beliau di Sulawesi, orang Palembang. Lagi caleg juga beliau. Lagi jalan, kita mendaki gunung, itu bisa tidur pas sambil jalan. Jadi lewat di pinggir jurang itu tidur Pak, sambil merem jalan. Saya bayangkan gimana ya orang tidur sambil jalan. Dan satu-satunya teman yang saya tahu, apa bahasa kita? Biasanya orang itu kan tidur dulu kemudian bangun jalan tanpa sadar. Kalau teman saya saking capeknya jalan karena nggak ada yang berhenti, ya jalan terus pinggir jurang tidur. Dan saya nggak bisa. Termasuk duduk di atas bis itu nggak bisa tidur ya. Di atas mobil nggak bisa tidur. Jadi kalau perjalanan 2 hari 2 malam di atas bis, yang menderita saya. Macet. Di atas bis ya, bahaya itu. Harus berbaring kalau saya bisa tidur. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi dalam posisi gerakan sholat, ya, kalau tidur pules tidak membatalkan wudu. Maliki batal jika pules, baik duduk atau berbaring. Pokoknya pules batal. Ya. Syaratnya dia pules. Pules itu ditandai apa? Ngorok. Tapi kan gak semua orang ngorok. Ada yang ngorok, ada yang tidak. Bahaya kalau semuanya harus ngorok. Ada yang ngorok, ada yang ngiler, ada yang apa lagi. Maka banyak masjid yang tulis tidak boleh tidur di masjid karena antisipasi yang ngiler, bukan yang ngoroknya, yang ngiler.
lagi sujud, kok baunya kok gak enak ini, ya, bekas tidur. Jadi kalau mau tidur di masjid boleh, tapi syaratnya Anda tidak boleh ngiler. Ngorok gak apa-apa ya, pokoknya jangan ngiler. Baik, Syafi'iyah tidak batal jika pantatnya menempel. Ya. Kalau pantatnya nempel tidak batal. Tapi kalau sudah bergerak sedikit, entah senden atau apa itu batal. Ya. Pokoknya pantatnya sudah tidak nempel, itu batal menurut mazhab Syafi'i. Jadi posisinya hanya tidak bergerak dari tempat duduk. Tapi kalau tidur, terutama Jumatan, ya, kira-kira bergeser apa enggak ya? Ini wajah-wajah bapak-bapak nggak ada yang tidur kalau Jumatan ya? Nggak ada ya? Sekarang, karena sekarang bukan Jumatan. Kalau nanti Jumatan ya wallahu a'lam. Apalagi kalau udah materi khutbahnya nggak menarik, penyampaiannya nggak menarik, panjang, terus capek habis kerja, terus sudah. Jadi Jumatan itu tempat istirahat jadinya. Datang, duduk, ya sudah merem. Tahu-tahu komat. Gak ada Pak di sini ya? Gak ada insya Allah. Tapi kalau hari Jumat nanti walau alam. Boleh nggak seperti itu ya? Apakah pernah ya? Saya juga pernah kok posisi sedang capek benar dan posisi sedang jadi makmum yang pernah mengalami. Maka saya kalau khutbah itu yang nggak pernah lama-lama. Saya paling senang kalau di mimbar itu ada tulisan maksimal 15 menit. Maka saya bisa lihat jam, apalagi depannya ada jam. Ada juga beberapa masjid Ustaz, di sini jamaahnya semuanya pegawai kantoran. Jangan lebih 10 menit. Oh siap. Ada yang mengingatkan sejak awal ya. Ada yang tidak mengingatkan. Ustaz, main juga bahaya 14 ya. Saya nggak tahu di masjid ini ada tulisannya apa enggak. Maksimal 15 menit. Karena waktu Jumat itu waktu ngantuk. Jangankan Jumat siang, pagi gini ada yang ngantuk. Ada ya? Gak ada ya? Gak ngaku masalahnya. Kadang-kadang dia harus. Baik, jadi kalau dia pules, nyenyak, batal. Menurut mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i, selama pantatnya masih nempel, maka tidak batal. Lalu Hambali, berdiri dan duduk tidak batal. Jadi posisi tidurnya hanya ketika berdiri dan duduk di dalam sholat. Ya. Kalau Hanafi tadi semua gerakan sholat dalam posisinya sholat tidak batal. Kalau Hambali membatasi pada dua tempat saja, dua posisi saja, ketika posisi berdiri dan duduk. Jadi kalau sujud kentut dia batal. Ya. Dalam posisi ruku kentut batal. Menurut siapa? Hambali. Nah kalau Muhammadiyah, ya itu tadi dalam posisi tidurnya terlelap, posisi tidur terlelap. Enak Pak tidur terlelap ini ya. Bahkan ada dalam agama kita istilah tidur siang itu istilahnya apa? Tidur berapa menit? Ya sekitar 15 menit sebelum sholat zuhur. Kira-kira berani nggak? 16. Jadi azannya sekarang jam berapa? Azan zuhur 11.05 45. Berarti kira-kira 11.30 lah tidur. Kira-kira 11.45 bangun apa enggak? 12 ya? 12. Tapi itu sehat loh. Sehat. Tidur 15 menit sebelum sholat zuhur itu sehat. Bahkan beberapa sekolah itu, termasuk di SD Muhammadiyah 4, itu bukan mewajibkan, membuat program tidur siang bagi siswa di Muhammadiyah. Satu-satunya di Muhammadiyah Kota Malang. Jadi menginstruksikan siswanya harus tidur siang. Ya, ternyata itu membuat peredaran darah kita di otak itu semakin baik. Boleh dipraktekkan nanti. Tapi kalau mau tidur jam segitu ya tidurnya di masjid lah. Tidurnya di masjid. Boleh nggak sholat zuhur diundur? Ada dua sholat yang boleh diakhirkan, artinya tidak tepat waktu. Ya, sholat apa? Sholat isya sama zuhur. Ya. Boleh
akhirkan. Tapi jangan juga mendekati asar. Ya, jangan mendekati asar. Ada salah satu mazhab, tapi untungnya nggak ada di Indonesia. Ini kalau ada di Indonesia rame. Jadi dia setelah sholat maghrib, terus zikir, sholat sunnah, langsung qomat sholat isya. Ya, langsung qomat sholat isya. Ada Pak salah satu mazhabnya. Jadi sholat maghrib, zikir, sholat sunnah, sholat sunnah, qomat sholat isya. Langsung. Ya. Itu kalau dipraktekkan di sini, ini capnya langsung aliran sesat. Tapi Bapak Ibu ada mazhab itu, ya, ada mazhab itu. Jadi tidak nunggu berapa menit masuk waktu sholat isya kemudian azan, enggak, langsung qomat. Jadi kalau suatu saat keluar negeri, kalau ketemu yang seperti itu, pahamilah bahwa itu juga punya mazhab. Ada, saya lupa nama mazhabnya apa. Hampir sama dengan istilah Hambali, lupa saya. Nanti dicari bersama-sama ya. Tapi ada, ya. Nah ini terkait dengan tidur. Tadi malam tidurnya pulas sama enggak? Enggak. Mikir apa Pak? Kok tidurnya enggak pulas ya? Mikirin utang enggak ya? Mikirin 01. Itu kok jadi kampanye di pengajian ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah berakhir ya? Oh ya, silakan Dok. Mau bertanya, terima kasih waktunya. Saya kadang-kadang ya masalah kentut itu ya nggak bunyi, nggak bersuara, juga nggak bau, tapi ada rasa keluar sesuatu gitu. Ini kira-kira kita masih perlu wudhu kan nggak? Oke, tidak bau, tidak bersuara, tapi ragu-ragu. Ini kentut apa enggak? Kira-kira gitu ya. Bapak Ibu yang pernah mengalami itu siapa? Kira-kira gimana? Batalkan sholatnya apa dilanjutkan? Dibatalkan. Hah? Dibatalkan. Ibu-ibunya? Tapi kan posisinya ragu-ragu. Saya kentut apa enggak ya? Jadi sholatnya itu enggak dengarkan imam. Yang dibayangkan ini kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Jadi kata Nabi, kalau tidak dengar suaranya, tidak mencium baunya, jangan batalkan sholatnya. Ya. Jangan batalkan sholatnya. Syaratnya dua itu: dengar suaranya, ada baunya. Ya. Kalau sudah ada suaranya, tidak ada bau, batalkan. Ada bau, tidak ada suaranya, batalkan. Tapi ini tidak ada baunya, tidak ada suaranya, dan saya ragu-ragu. Ragu. Kata Nabi, jangan dibatalkan, lanjutkan. Ya. Kalau tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, diteruskan. Tapi kalau sudah ditimbang, kentut, ya sudah batalkan aja. Ya. Daripada ragu-ragu terus. Yang susah itu kan menghilangkan ragu-ragu ketika sholat. Selesai salam masih ditanyakan, tadi kentut gak ya? Berarti kan gak jelas ini, gak bisa memantapkan keyakinannya. Ya, sampai selesai salam, sudah kentut. Akhirnya berdoa, selesai doa tanya lagi, tadi kentut gak ya? Berarti gak bisa memantapkan keyakinannya. Ya. Jadi kalau memang kentut, pastikan bahwa benar-benar kentut. Tapi kalau ragu-ragu, jangan dihentikan. Ya, kecuali sudah ada baunya sama ada suara. Kalau misal nggak ada bau, nggak ada suara, terus di samping mengatakan kentut ya, ya jelas batal ya, karena dia sudah mengingatkan kentut ya, yang bersuara dulu yang batal. Itu Pak ya, jadi jangan dibatalkan sholatnya, kecuali kalau memang sudah yakin. Daripada ragu-ragu, tak batalkan aja, itu lebih baik. Pilihan ada pada diri kita ketika sholat. Jadi jangan pernah nahan kentut ketika sholat. Tapi kalau sudah di tengah sholat kemudian terasa mau kentut, masih ada peluang untuk ditahan, ya ditahan aja sampai hilang. Tapi kalau benar-benar akan keluar, ya sudah. Daripada ragu-ragu, segera keluar dari sholat lalu berwudu lagi. Karena orang sakit perut itu kan macam-macam ya. Ada yang nahan kentutnya 1-2 detik hilang, ada yang per menit-menit nggak hilang sakit perutnya mau kentut. Nah ini bahaya juga ya. Karena nahan kentut, nahan buang air besar itu bahaya tak kira-kira? Ya bukan cuma dosa, bahaya apa kan?
orang sehat itu cirinya salah satunya adalah setiap pagi rutin buang air. Siapa yang tadi pagi buang air? Wah, bukan saya. Ya, salah satu indikasi bahwa orangnya sehat itu rutin setiap pagi buang air besar. Bukan air kecil ya, buang air besar. Kalau buang air kecil ya hampir semuanya ya. Bangun jam 3 buang air kecil. Habis itu balik ada selimut. Saya sini kan ahli tahajud semua insyaallah. Ya. Itu ya. Ada yang lain? Atau enggak usah bertanya, menambahkan pun boleh. Ya, menyentuh kemaluan ada perantara. Ya tidak mas. Kalau menyentuh itu kan langsung. Kalau ada perantara ya tidak membatalkan. Kalau gitu ya batal semua sholatnya ya. Pakai sarung garu ya batal ya. Ada pembatas jadi tidak membatalkan. Namanya menyentuh itu kan ya langsung, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang. Itu ya. Oke, silakan. Pak MC saya ingatkan ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kita kan kadang sering mandi dalam kamar mandi. Mandi, nikmat, mandi. Secara langsung kita ngambil udhu dalam keadaan telanjang. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz? Sering mandi di kamar mandi ya kan? Di kamar mandi mandinya. Kecuali yang di rumahnya masih ada sungai depannya, mungkin mandi di sungai gitu ya. Ini semuanya kan mandi di kamar mandi. Oke, tapi pertanyaannya bukan mandi di kamar mandinya, pertanyaannya berwudu dalam posisi telanjang. Jujur Pak, yang melakukan itu siapa di sini? Oh, gak usah angkat tangan, pokoknya saya gitu ya. Ada yang melakukan ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi kita berbicara sopan. Kalau sama manusia saja kita sopan, masa sama Allah tidak? Tapi boleh ya. Kalau bisa ya pakai setelah mandi berwudu ya. Tapi mau seperti itu juga tidak masalah. Yang penting tidak berwudu di kamar mandi yang tidak punya pintu. Itu bahaya ya. Punya pintu bahaya ya. Tapi insya Allah kan semuanya punya pintu. Tapi di rumah tuh ya macam-macam. Kalau mau rumah saya sendiri ada kamar mandi yang tidak dikasih pintu ada. Apalagi yang kamar mandinya di kamarnya sendiri. Kenapa dikasih pintu? Ada. Kurang lebih nambah-nambah kerja, nambah biaya. Jadi boleh. Oke, ada yang mau menambahkan silakan. Ya. Tolong disampaikan solusi kalau orang sholat jamaah di tengah-tengah jamaah dia batal kentut, atau imam yang pas kebetulan sedang ngimami juga batal kentut. Solusinya bagaimana? Tolong sampaikan juga. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini problem. Ya, yang pertama adalah masalah kejujuran. Ya, sudah kita bahas tadi permasalahan pertama kejujuran. Jujurlah kalau kita kentut. Bisa ya, di sini bisa ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak jujur. Yang kedua, posisinya kentut lalu keluar. Kalau kita keluar, ini berbicara makmum, berarti ada satu tempat yang kosong. Ya, ada satu tempat yang kosong. Sedangkan perintahnya Nabi luruskan dan rapatkan. Kira-kira yang akan mengisi saf yang kosong ini, yang samping kanan, samping kiri, atau yang dari belakang? Tergantung di mana, Pak? Tergantung di mana? Kondisional. Ya, yang pertama adalah dari tiga posisi itu siapa yang lebih paham? Ya. Siapa yang lebih paham? Kalau yang kanan paham, maka yang kanan yang harus mengisi. Biarkan yang kanan mengikuti. Kalau yang kiri lebih paham, yang kiri yang mengisi. Yang belakang paham yang harus mengisi. Tapi kalau tiga-tiganya nggak paham, bolong jadinya. Masalahnya kan kita di situ, ya, karena tidak paham. Ya. Maka inilah pentingnya kita belajar. Ya. Semoga semuanya di sini paham. Maka kondisional itu tadi pasti apapun yang paham segera bergeser. Ya. Boleh nggak misal dalam posisi seperti itu, saya paham,
tapi nggak mungkin saya bergeser. Yang harus bergeser di samping kanan saya. Lalu saya tarik untuk menutup shaf itu. Boleh nggak? Kalau kita mengikuti Nabi, ketika salah satu sahabat kecilnya ikut Nabi sholat malam, posisinya salah, digeser oleh Nabi. Beliau di posisi kiri, lalu ditarik oleh Nabi, diposisikan di sebelah kanan. Jadi ini mengisyaratkan bahwa ketika kita paham yang samping nggak geser-geser, boleh ditarik. Tapi kira-kira kalau ditarik marah kok enggak? Oh, dia bertahan loh, aku mau digeser. Apalagi kalau pemahamannya bergerak 3 kali batal, udah tambah repot. Saya bergerak ini batal sholat saya. Yang narik juga maksa, akhirnya sholatnya jadi amburadul. Jadi ini yang pertama, belajarlah ya. Semoga kita semua yang suatu saat mengalami itu tahu kondisinya, kita bisa mengisi shaf yang kosong. Lalu yang ketiga, kalau imamnya batal, ya. Kalau yang batal imam. Kalau imamnya nggak jujur, ini jangan sampai jadikan imam. Nah, ini repot loh. Kalau sudah ketahuan nggak jujur, jangan sampai jadikan imam. Apalagi kalau malu-malu. Imam kok kentut ya. Oh bahaya ya. Oke, ada beberapa peristiwa yang dialami oleh para sahabat. Satu, ketika imam batal, yang pertama jamaah sholat sendiri-sendiri. Ya, itu pernah terjadi di zaman sahabat. Yang kedua, pernah juga terjadi ketika imamnya batal, digantikan oleh jamaah yang ada di belakangnya. Ya. Kira-kira mana yang kita gunakan? Hah? Digantikannya di belakang, apa langsung sholat sendiri-sendiri? Kalau di Abu Bakar, setelah belum batal, sholat sendiri-sendiri. Ya, tidak ada imam. Beda di zaman Umar. Umar ada yang gantikan di belakang. Kalau kita gimana? Harus ada penggantinya. Ada pengganti. Maka idealnya yang di belakang imam itu harus mengerti tentang sholat. Ya, bukan mengerti sholat cuma tahu sholat dia. Tahu bagaimana cara mengganti imamnya. Ya. Karena pernah saya sampaikan sholat di sini, ada satu peristiwa yang saya debat dengan salah satu jamaah. Maghrib sampai Isya itu hampir gak ada pengajian karena berdiskusi dengan satu jamaah. Jadi ada imam, kemudian sedang sholat, lalu sekaratul maut, sekarat jatuh, dan posisinya gak langsung meninggal. Langsung meninggal. Lalu pertanyaan jamaah ini, yang kita lakukan bantu imam dulu, lalu yang lainnya sholat. Apa imamnya dibiarkan sekarang, kita lanjutkan sholat? Pilihannya yang mana? Yang diskusi sama saya itu nggak boleh nolong imam jatuh itu, harus tetap lanjutkan sholat. Akhirnya yang terjadi karena mengikuti paham itu, imamnya meninggal di situ. Padahal masih sempat ketika sempat ditolong, dibantu, masih ada peluang untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi dibiarkan sampai sholat selesai. Itu masih rakaat pertama ya. Saya lupa sholatnya apa. Sampai meninggal imamnya. Lalu saya sampaikan, dalam kondisi seperti itu harus ada beberapa yang menolong, menyelamatkan. Maka penting sebenarnya di imam itu ada pintu keluar, ada akses keluar. Kalau dalam kondisi seperti itu bisa diamankan. Ya. Di sini ada ya pintu keluarnya. Ya. Atau ada ruangan di sekitar imam itu hal-hal kondisi seperti itu. Dan saya pernah mengalami kelas berapa saya di pondok. Pertama kali saya ceramah, diutus keluar dari pondok itu. Lalu ceramah tarawih, setelah ceramah pingsan saya. Karena baru pertama ceramah, mungkin karena grogi. Sambil komentar pingsan. Tahu peringatan ya, nggak usah disampaikan dari ingat. Setelah itu kemudian saya gak ikut sholat tarawih, diungsikan di ruang transitnya takbir. Jadi ini penting. Jadi itu nanti sholat kita perpanjang 3 jam ya. Intinya Bapak Ibu yang berada di belakang imam, ibu-ibu di belakang saja ya. Bapak-bapak maksudnya yang ada di belakangnya imam, satu harus mengetahui aturan mainnya sholat.
tata cara sholat, pergantian imam dan sebagainya, rukunnya harus tahu, bacaannya harus standar imam. Ya, kalau imamnya bacanya bagus, jadi belakangnya juga harus bagus. Hafalannya juga harus bagus. Ada Pak yang hafal 30 juz di sini? Ada? Ini mumpung ada tawaran di Amerika ya. Ada tawaran di Amerika Serikat, imamnya sholat tarawih sebulan penuh. Syaratnya cuma hafal 30 juz, bisa bahasa Inggris, dan siap jadi khatib selama bulan Ramadan. Khatib Jumat maksudnya. Ada ya? Silakan, boleh. Ya. Nanti saya berikan kontaknya. Pokoknya bisa bahasa Inggris, hafal juz 30. Oh, sama ya, itu sama. Ya, dan siap jadi khatib di Amerika. Yang pertama, yang kedua juga ada informasi umroh gratis bagi yang hafal 30 juz. Umroh gratis bagi yang hafal 30 juz. Jadi yang belum, ada waktu 1 bulan hafalkan. Ya, ada waktu 1 bulan. Bisa nggak? Bisa. Insya sama aja hafal. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau imamnya batal, silakan yang di belakang imam ini maju menggantikan imam. Ya. Mudah-mudahan semua masjid kita ada pintu aksesnya buat imam-imam yang batal, ya, bergeser ke samping. Bisa jadi kemudian keluar ambil wudhu jadi, ya itu penting. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan oh ya Set, kita ganti ya. Tapi bagi si yang kentut itu gimana keluarnya kalau di tengah-tengah? Kalau keluar yang diri. Rapet kan di shop. Itu ya problem itu. Gimana ini? Mau lewati ini. Problem ya. Jadi ada, kalau Hanafi boleh melewati orang sholat keluar. Ya. Jadi posisi saya di tengah, misal di belakang masih ada 1 shop lagi, boleh kemudian kentut keluar melewati shop. Karena yang dihitung adalah batasnya imam, bukan batasnya makmum. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ragu-ragu, ya duduk saja Pak, duduk sampai selesai sholat. Ya, terus kentut. Aduh, kentut. Nah yang masalahnya kita nggak jujur kan kalau posisi seperti itu, malu keluar, mau keluar juga nggak tahu caranya, akhirnya diteruskan. Ya yang nggak tahu jalan pulangnya. Di belakang penuh, mana? Akhirnya diteruskan. Masalahnya kan di situ. Kalau posisinya paling belakang, wah aman saja langsung balik badan. Kalau posisinya di tengah. Ya. Jadi kalau mazhab Hanafi silahkan lewati para jamaah itu keluar, boleh. Tapi kalau ditutup aksesnya apa sekali. Ada juga kan orang dilewat nggak mau ngasih jalan. Repot ya. Nah, daripada buyarkan, mendingan langsung duduk saja. Karena kalau itu dilakukan, wah rame. Akhirnya yang nggak paham, tahan semuanya jangan lewat. Lebih aman duduk saja di tempatnya. Masalahnya baru takbir pertama, rakaat pertama. Masih ada 3 rakaat lagi. Tambah satu Pak Ustaz. Oh masih ada lagi. Nyambung yang disampaikan oleh Ustaz Raja tadi di luar wudhu. Jadi kita orang anggapnya kita nggak ngerti bahasa Arab sampai imam kan. Tapi intinya yang katakan imam tadi, Ustaz tadi, luruskan dan rapatkan saf. Kita bilang gitu tuh ngerti pasti kan. Pak rapatkan mantap ya. Gak mau bergerak. Nah 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memberikan pengertian orang supaya bisa rapat? Mau rapat atau kita tunda sholat ini supaya dia rapat? Saking ini sering setiap sholat. Bawa bedil lah. Solusinya. Ustaz Arifnya barusan keluar. Kalau beliau itu yang bukan luruskan dan rapatkan soft. Kalau Ustaz Arif itu rapatkan apa ya? Lurus dan rapatkan perutnya. Baik, diingatkan nggak mau. Sudah diingatkan bolak-balik imamnya, sufufakum, luruskan softnya, rapatkan softnya. Tapi tetap baik. Ada Pak orang seperti itu. Ada. Saya sering menemukan. Kakinya kita bergeser, dia juga bergeser.
ada ya. Apalagi kalau di sampingnya kok bau ya mas, tambah nggak mau merapatkannya. Ya yang pertama janganlah kita batalkan sholatnya ya. Teruskan sholatnya. Kalau memang sudah tidak diingatkan, ditarik pelan-pelan, tetap menjauh ya sudah, jangan dipaksakan. Sambil kita doakan dalam sholat semoga paham. Jangan sebab itu kemudian dihentikan sholatnya. Terus gak usah sholat kalau nggak rapat. Umar itu Pak, Umar bin Khattab itu, kalau Nabi sudah berdiri mau sholat, Umar tidak masuk shaf. Ya, Umar tidak masuk shaf, tapi cabut pedang, kemudian meluruskan shaf pakai pedang. Itu Umar ini. Jadi kalau sudah didorong pedangnya ada yang nggak lurus, oh bahaya. Oh, bolehlah dipraktekkan di sini. Nah, imamnya sudah saum semuanya ya udah ambil, nggak ada pedang ya. Terus luruskan, nggak lurus ya nggak pedang. Karena memang ya repot zaman kita. Ada juga yang tanya gini, ini mungkin terakhir. Sholat Ustaz, ada orang yang sujud lama sekali. Ya, sujud lama sekali, imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah masih sujud. Ini kan mengganggu kita yang sudah berdiri. Kok nggak mati apa enggak? Mengganggu konsentrasi. Ini orang sholat seperti ini diapakan Ustaz? Ya saya bilang ya dibuang. Saya bilang ya dinasehati. Enggak mau Ustaz, sering dinasehati. Sering diajak pengajian. Biar paham. Boleh nggak sujud lama? Boleh. 1 jam pun sujud boleh. Tapi sholat sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ya ikuti imam. Ikuti imam. Itu Pak ya. Jadi silakan, ini kan ahli sholat semua, sholat sendirian. Perbanyak dan perlama sujudnya. Perlama sujud. Di sujud itu perbanyak doa. Doa apa kira-kira? Ya doa presiden kita nanti yang terbaik. Ya. Rajin-rajin didoakan itu sekarang ya. Bisa Pak ya? Yang kita tidak punya power di pemerintahan, tidak punya kekuatan di pemerintahan, maka gunakan kekuatan doa. Ya, gunakan kekuatan doa. Yang kedua, berdoalah semoga kita sampai di bulan suci Ramadan. Siap semua ya, insya Allah. Semoga yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya dan insya Allah masih ada sekali pertemuan ya. Masih ada sekali sebelum masuk bulan puasa. Iya, masih. Ya, mudah-mudahan Maret awal. Insyaallah tanggal 10 Maret kita tarawih pertama sesuai edaran dari PP. Baik, ini terkait dengan batalkan wudu dan sekali lagi kita ingatkan Bapak Ibu, hadis Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Sungguh celaka mereka akan masuk neraka orang yang tidak sempurna membasuh kakinya ketika berwudu. Maka sempurnakan wudu kita, benahi wudu kita, jangan asal berwudu. Yang batal wudunya, pahami kalau itu batal, maka segera berwudu. Jujur sama diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada semuanya. Dan mungkin ada guyonan, ada salah tingkah, ada kata-kata kalimat yang menyakitkan, menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan dosa, maka mari kita akhiri dengan istighfar dan kafarat sholat. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.